Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai qauluhu wa huwa ala qismaini dzahirin wa mutmarin itu ya. Yang naibul fa'il. Udah sekarang langsung baca nih si Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya musonif wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin, yaitu lafaz wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Wa huwa dan bermula naibul fa'il. Ala qismaini itu terbagi menjadi dua bagian. Zahirin yaitu maf'ul naibul fa'il isim zahir, wa mutmarin dan naibul fa'il isim domir. Hada bermula ini, misalun itu contoh. Hada mislu bermula ini contoh. Ma itu contoh, taqaddama yang telah lalu apa ma fil fa'ili di dalam bab fa'il. Qauluhu bermula ucapannya musonif fazahiru maka bermula naibul fa'il isim zahir. Nahu qaulika itu sumama ucapanmu doroba zaidun duriba zaidun wa yutrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Duriba Duriba telah dipukul siapa Zaidun Zaid, wa yutrabu dan sedang atau akan dipukul siapa Zaidun Zaid, wa ukrima dan telah dimuliakan siapa Amrun Amr, wa yukramu dan sedang atau akan dimuliakan siapa Amrun Amr. Faduriba maka bermula fil duriba duriba fi'lu madhin itu fi'il madhi mabniun yang dimabnikan lima terhadap lima terhadap fi'il, lima terhadap fa'il lima terhadap fi'il lam yusama yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya ma fi'il. Duma itu dibaca duma apa awaluhu, awalnya fi'il madi wa kusiro dan dikasrohkan apa ma huruf qabla akhirih dalam sebelum akhirnya fil madi. Wa zaidun dan bermula zaid maf'ulun itu maf'ul lam yusama yang tidak disebutkan apa maf'ul apa fa'il, lam yusama yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Wa yukramu dan bermula lafaz yukramu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mabniun yang dibaca yang dimabnikan lima terhadap fi'il lam yusama yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya fi'il. Enggak, Bang. Gimana ceritanya kalau terbantu sekolah terus lindimami awalihi karena dibaca domah awalnya, karena terbaca domah awalnya yukromu wa futiha dan
dibaca fathah pama huruf qabla akhirih sebelum akhirnya yukromu. Wa amrun dan bermula lafat amr, maf'ulun itu maf'ul, lam yusama yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Wa kadzalika dan seperti itu duriba zaidun wa yukramu duriba zaidun wa yutrabu zaidun. Duriba zaidani itu lafaz duriba zaidani. Duriba dipukul siapa az-zaidani 2 zaid. Wa yudrabu dan sedang atau dipukul siapa az-zaidani 2 zaid. Wa duriba dan telah dipukul siapa az-zaiduna zaid banyak. Wa yudrabu dan sedang atau akan dipukul siapa az-zaiduna zaid banyak. Wa ukrima dan telah dimuliakan siapa akhuka saudara laki-lakimu. Wa yukramu dan sedang atau akan dimuliakan siapa akhuka saudara laki-lakimu. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Nah itu jelas tuh sama kayak fa'il secara pembagian ya. Naibul fa'il juga terbagi menjadi 2. Naibul fa'il isim dhohir dan naibul fa'il isim dhamir. Contohnya di situ disebutkan duriba zaidun, yudrabu zaidun, yukrima amrun, yukramu amrun. Selanjutnya ini naibul fa'il yang berupa isim dhohir. Jadi dumma awaluhu itu didomahkan apa awaluhu, apa awalnya fi'il ya, tergantung ntar penyebutan hunya itu kembali kemana. Jadi yang dumma itu ya itu bukan naibul fa'ilnya tapi berupa fi'ilnya. Naibul fa'ilnya itu ya setelah apa? Setelah fi'ilnya itu. Jadi kan maf'ul yang menempati tempatnya fa'il. Maf'ul yang menempati tempatnya fa'il. Ingat-ingat tuh. Itu naibul fa'il. Jadi bukan dumma awalu wa kusiro ma qabla akhirih itu yang dimaksud, atau wa futiha. Kayak ini tadi lah, lin bimami awalihi wa fathi ma itu. Karena lin bimami itu wa fathi ma qabla akhirih. Terus lanjut. Itu udah maklum ya. Buang nggak? Buang sekarang. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wal mutmaru dan bermula naibul fa'il isim domir. Nahwu qaulika itu seumpama ucapanmu. Dorobtu wa dorobna wa dorobta. Duribtu wa duribna wa duribta. Duribtu telah dipukul siapa saya. Wa duribna dan telah dipukul siapa kami. Wa duribta dan telah dipukul siapa kamu laki-laki satu. Wama dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dalika pada itu contoh. Min baqiyatil misli dari sisanya contoh. Kaduri beti seperti lafaz duri beti. Artinya telah dipukul siapa perempuan satu. Wadurib kamu perempuan satu. Wadurib betuma dan seperti lafaz durib tuma artinya telah dipukul siapa kamu laki-laki atau perempuan 2. Wadurib betum dan lafaz durib betum artinya kamu telah dipukul siapa kamu kalian laki-laki banyak. Wadurib betuna dan wadurib betuna dan lafaz durib betuna artinya telah dipukul siapa kalian perempuan banyak. Waduriba dan lafaz duriba artinya telah dipukul siapa dia laki-laki satu. Waduribat dan lafaz duribat artinya telah dipukul siapa
dia perempuan satu, waduriba dan telah dipukul siapa mereka laki-laki siapa dia laki-laki dua atau perempuan dua laki-laki dua waduribta dan lafat duribta artinya telah dipukul siapa dia perempuan dua, waduribu dan lafat duribu artinya telah dipukul siapa mereka laki-laki banyak, waduribna dan lafat duribna artinya telah dipukul siapa mereka perempuan banyak. Wa inna maqtasara dan bosannya diringkas. Wa inna langsung dipraktekin itu apa fiilnya, perubahan fiilnya. Wa inna maqtusira dan bosannya diringkas. Apa itu wa inna maqtusirat wa inna maqtusira dan bosannya diringkas. Apa contoh itu apa? Kan diringkas tuh Apa durib beta terus langsung wama asybah dalika maksudnya kayak gitu. Wa inna maqtusira dan bosannya diringkas. Apa contoh? Alal misli atas tiga atas contoh salah satu yang tiga. Dunama bukan contoh salah satu yang tiga. Dunama salah satu itu bukan kayak gitu tulisannya. Tulisannya kayak gitu bukan? Iya di sini kayak gitu. Ini. Maaf. Gini. Iya, salah satu. Bukan salisati. Bukan isim fa'il. Bukan isim fa'il. Ya udah benar berarti itu. Salah satu yang tiga. Dunama bukan contoh. Bako yang tersisa. Bukia yang disisakan, yang tersisa. Bako ini rokok bako. Bakia yang tersisa apa ma litakodumiha karena telah lalunya contoh ma itu ada domir kan? litakodumiha karena telah lewatnya ma contoh. Fi babil fa'ili di dalam bab fa'il wala yazhuru dan tidak Zuharo yazhuru yazhuru wala yazhuru dan tidak nampak apa wala yazhuru dan tidak nampak fil mudmaroti di dalam domir-domir apa i'rabun i'rab li'annaha karena sungguhnya mutmar domir-domir mabniyatun itu yang dimabnikan kama taqaddama kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fil fa'ili dalam bab fa'il. Ya udah itu penjelasan tentang ini sebenarnya juga harusnya kalau fa'il itu mutola'ah itu nggak pusing timbang ganti apa timbang ganti bentuk fi'ilnya doang ya kan. Duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi apa atau duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Nah, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, di sini maksudnya musonef memberikan hanya 3 contoh pada isim dhamir. Duribatu, duribna, duribta. Karena ini sudah dijelaskan atau ditampakkan di dalam bab fa'il. Terus i'rabnya isim dhamir itu tidak nampak karena isim dhamir itu hukumnya mabni sebagaimana penjelasan yang telah lalu di bab fa'il.
Itu tuh al fa'ilu fi hadhil misli kulliha domirun wa huwa mabniyun. Paham ya? Tuh. Odon. Cuci muka sana. Suruh baca nih. Paham itu bab naibul fa'il udah paham belum? Anak cewek udah paham belum? Hah? Udah paham belum naibul fa'il? Coba nih. Naibul fa'il ketika fi'ilnya berupa fi'il madhi. Apa? Cara bacanya gimana, Rio? Ayo. Gimana? Nah, itu namanya belum paham kayak gitu. Coba ketika fi'il mudhari, cara bacanya gimana, ayo? Nah, itu belum paham namanya. Makanya kalau yang lain baca itu disimak. Coba Pri, fi'il madhi. Iya, cara bacanya gimana? Kayak gitu doang, cuman bedanya kusiro itu fi'il madhi, fi'il mudhari itu futihah. Itu kan ya kalau kita bisa bilang sepele, sepele. Cuman kalau nggak dipelajari ya sama dibohong. Nggak dimutolaah juga ya percuma. Nggak dimutolaah, hilang. Nggak ada majelis ya udah hilang. Itu pentingnya mutolaah. Setelah ngaji di mutolaah, sebelum ngaji itu di mutolaah. Apalagi dapat tugas baca kitab. Nah sekarang masuk babul mubtada'i wal khobari. Sen. Terus Sen. Ayo baca dulu. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari ay hadza babul mubtada'i wal khabari. Bermula bab ini menerangkan tentang mubtada dan khabar. Bermula bab ini menerangkan tentang mubtada dan khabar. Qauluhu bermula ucapan musannif yaitu al-mubtada huwal ismul marfu' dan seterusnya. Al-mubtada'u bermula mubtada, huwa hiya mubtada, al-ismu itu isim, al-marfu'u yang dibaca rafa, al-ari yang sepi, anil awamil lafdiyati dari amil-amil, Baca yang benar. anil awamili dari amil-amil al-lafdiyati yang bangsa lafdiyah. Ani Anna Gimana? Ani Ana atau Uni ya? Ana lah. Ana. artinya Anna menghendaki siapa musannif bil awamili dengan amil-amil nawasikhul ibtidai pada amil-amil yang pecah ya. Ini nawasikh. Pada amil-amil yang Udah paham? Hah? belum. Bukan berarti kalau lu nggak baca itu lu nggak mutola, paham nggak? Paham nggak? Lu kan yang butuh belajar di sini. Itu mutolaah, bukan berarti nggak baca itu nggak mutolaah, nggak disiapin, kayak gitu, paham nggak?
Semuanya itu harus disiapin. Mau dia baca, mau enggak, bangga. Yang nggak bisa baca orang nggak ada persiapan. Walaupun nggak ada persiapan, yang nggak bisa baca karena nggak ada mutola'ah, bangga. Terus yang lanjut Ustaz. Buat pelajar dulu situ. Buat pelajaran. Bukan berarti nggak baca itu nggak mutola'ah, ya salah besar. Ana itu telah menghendaki siapa musannif? Apa? Nggak usah pakai itu. Oh. Ana telah menghendaki siapa musannif? Menghendaki bil awamili dengan amil-amil. Nawasikhul ibtidai pada amil-amil nawasikh ibtida yang merusak mubtada. Wa ghairaha dan lainnya nawasikh. Minal awamili bayannya dari amil-amil. Kaqaulika seperti ucapanmu, koma zaidun yaitu lafaz koma zaidun. Koma telah berdiri siapa zaidun zaid. Fa zaidun maka bermula lafaz zaidun, ismun itu isim, marfu'un yang dibaca rafa. Lakinnahu tetapinya lafaz zaid, ghairu arin itu tidak sepi. Tidak sepi dari amil. Lianna koma karena sesungguhnya lafaz koma amilun itu yang mengamalkan. Wa kadzalika dan seperti itu lafaz koma zaidun kana zaidun qaiman. Bermula lafaz kana zaidun qaiman. Karena ada siapa zaidun zaid, qaiman itu orang yang berdiri. Fa zaidun maka bermula lafaz zaid. Laisa itu tidak ada apa lafaz zaid. Mubtadaan itu mubtada. Di mubtada'in itu nggak ada ba. Oh iya. Itu ada ba itu kan? Nggak ada di sini. Ditambahin lafaz bi mubtada'in. Biasanya itu kalau laisa itu fa'ilnya itu nggak jatuh setelah laisa. Fa'ilnya nggak jatuh setelah laisa. Oh iya. Diidmarkan. Ya. Oh, iya. Itu biasanya setelahnya itu Huruf jar ba. Gitu ya. Wa ba'da ma walaysa jar wal bal khobar itu. Iya. Jadi keterangan kayak gitu ketika fa'ilnya atau isimnya laisa tidak ditampakkan atau diidmarkan maka khobarnya harus ditambah dengan ba. Laisa itu tidak ada apa lafaz zaid. Bimubtadain itu dengan mubtada. Li'annahu karena sungguhnya lafaz zaid. Laisa itu tidak ada apa lafaz zaid. Aryan itu yang sepi. Anil awamili dari amil-amil. Nih. Fa'il udah. Naibul fa'il juga udah. Ini yang udah lewat ini harusnya udah paham, ngerti nggak? Ya bukan harusnya, emang harus. Paham ya? Sekarang kita masuk mubtada. Mubtada itu apa? Wal ismu al marfu'u al ari anil awamili al lafziyati. Pertama itu isim. Kemudian dibaca rofa. Yang ketiga itu sepi dari amil yang bangsa lafzi. Paham ya? Jadi syaratnya mubtada itu harus berupa isim.
dibaca rofa dan sepi dari amil lafziyah. Nah, kalau di sini itu pertama dikasih contoh. Yang dimaksud musonef apa? Awamil di sini adalah amil nawasif. Ya. Amil nawasif itu amil yang merusak mubtada. Ya. Yang merusak apa? Mubtada itu namanya amil nawasif. Nah, amil nawasif itu apa aja nih? Ya apa aja? Karena akhwat. Ya itu. Paham ya? Nah, jadi kalau di sini kita kasih contoh dulu di situ. Yang dimaksud musonif walaupun nawasif itu ada kalanya selain goiru nawasif. Contohnya koma zaidu. Ya. Zaidun ini kita yang bahas. Zaidun dari contoh Zaidun qaimun. Zaidun di sini isim bukan? Isim. Dibaca rofa tidak? Ya. Sepi dari amil enggak? Hah? Sepi ya, dia pakai amil tidak iya. Paham ya? Paham ya? Nah, oleh sebab itu, karena sini sudah memenuhi syarat isim dibaca rofa sepi dari amil, maka tariknya sebagai mubtada. Paham ya? Nah, setelahnya berarti khobar. Nah, ini sama nih. Zaidun di sini tulisannya kayak gini, Zaidun juga di sini tulisannya di rofa. Paham ya? Zaidun isim. Ya. Dibaca rofa enggak? Dibaca rofa. Sepi dari amil enggak? Enggak. Karena amilnya itu adalah fi'il. Yang merofakan Zaidun mubtada itu bisa dibaca rofa kan karena ada amil ibtida. Iya, jatuh di permulaan kalam. Nah, oleh sebab itu dibaca rofa. Kalau ini dibaca rofa karena amilnya adalah fi'il. Ketika isim dibaca rofa karena amilnya fi'il, maka dia menjadi fa'il. Paham ya? Koma Zaidun. Karena dia didahului amil. Jadi kalau di sini yang dimaksud apa? Amil ini ya nawasi sama ada dua, paham ya? Jadi jangan serta-merta hanya amil nawasi saja, paham ya? Ada amil-amil yang lain. Intinya ini harus memenuhi syarat dulu mubtada, ya. Isim dibaca rofa sepi dari amil. Itu maksudnya. Itu dasarnya dulu kita paham. Berarti lafadz isim bisa menjadi mubtada. Syarat pertamanya itu harus berupa isim. Kedua dibaca rofa, ya. Yang ketiga sepi dari amil lafziyah, ya itu yang menentukan dibaca rofanya nanti, ya. Kalau sepi dari amil lafzi, ya, maka ya, kalau sepi dari amil lafzi maka amil di situ adalah amil ibtidaiyah. Iya, yaitu lafaz tersebut jatuh di permulaan kalam.
Tuh makanya anil awamili al-lahdhiyati. Terus lanjut Cen. Tuh besok lah semuanya itu kudu siapin ya, mau anak yang nggak baca kayak tetap disuruh di mutolaah. Masuk lah katanya mic-nya. Lanjut wal khobaru dan khobar dan bermula khobar huwa ya khobar al ismu itu isim al marfu'u yang dibaca rafa al musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada, yakni menghendaki siapa musannif annal khobaro pada sesungguhnya khobar aidon hale juga marfu'un itu dibaca rafa wahwa dan bermula khobar musnadun itu yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada, ai tegasnya mukhbarun itu yang dikhabarkan apa bihi dengan khobar anhu dari mubtada. Summa masala kemudian membuat contoh siapa musannif zalika pada itu khobar qaulahu pada ucapannya musannif iya oh itu Mbak nggak ada berarti ya, kalau nggak ada huruf jarnya Mbak ya qaulahu, kalau ada huruf jarnya ya qaulahu pada ucapan musannif nahu qaulika itu sumpah ucapanmu zaidun yaitu lafaz zaidun qaimun yaitu lafaz zaidun qaimun zaidun bermula zaid qaimun itu orang yang berdiri fa zaidun maka bermula zaid mubtadaun itu menjadi mubtada li'annahu karena sesungguhnya zaid ismun itu isim marfu'un yang dibaca rafa arin yang sepi anil awamili dari amil-amil wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khobarun itu khobaruhu itu khobarnya mubtada khobarnya lafaz zaid li'annahu karena sesungguhnya qaimun ismun itu isim marfu'un yang dibaca rafa apa isim musnadun yang disandarkan ilal mubtada'i kepada mubtada. Summa masala kemudian membuat contoh siapa musannif aidon hale juga bil musanna dengan isim tasniyah wal majmu'i dan jama' dan isim yang dijamakan. Faqala maka berkata siapa musannif wazaidani yaitu lafaz zaidani ila akhir wazaidani dan bermula dua zaid qaimani itu orang yang berdiri siapa dua zaid wazaiduna qaimani itu orang yang berdiri siapa dua zaid wazaiduna dan lafaz wazaiduna qaimuna dan lafaz zaiduna qaimuna wazaiduna dan telah dan bermula zaid banyak qaimuna itu orang yang berdiri siapa zaiduna ya gini kan saya enaknya tuh az-zaidani bermula dua zaid qaimani itu berdiri keduanya itu berdiri keduanya iya wazaiduna dan bermula zaid banyak qaimuna itu berdiri semuanya gitu kan bahasa Indonesia wazaidani dan bermula dua zaid qaimani itu berdiri keduanya wazaiduna dan bermula zaid banyak qaimuna itu berdiri semuanya fazaidani maka bermula dua zaid maka bermula lafaz az-zaidani mubtadaun itu mubtada li'annahu karena sesungguhnya lafaz az-zaidani ismun itu isim marfu'un yang dibaca rafa bil alifi dengan alif arin ay wa huwa arin itu yang sepi anil awamili dari amil-amil wa qaimani dan bermula lafaz qaimani khobaruhu itu khobarnya az-zaidani
Li'annahu karena sesungguhnya qaimani musnadun itu yang disandarkan ilaihi kepada Az-Zaidani. Musnad ilaih. Ya itu maksudnya. Ya, maksudnya musnad ilaih. Wakadzalika dan seperti itu lafaz Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna bermula lafaz Az-Zaiduna qaimuna. Az-Zaiduna bermula zaid banyak, qaimuna itu berdiri semuanya. Qauluhu Setelah ada mubtada itu dilihat kitabnya tuh, dilihat kitabnya. Yang barusan dibaca dilihat. Setelah mubtada ya, itu ada khobar. Paham ya? Khobar itu apa? Isim yang dibaca rofa yang dimusnadkan kepada apa mubtada. Khobar itu, paham ya? Maksudnya gimana? Musonef mengendaki bahwasanya khobar itu sama seperti mubtada, dibaca rofa, ya. Kemudian khobar ini disandarkan kepada mubtada. Jadi amilnya khobar itu apa? Hah? Khobar bisa dibaca rofa itu karena apa? Mubtada, paham ya? Makanya musnadu ilaihi. Seperti contoh Zaidun qaimun, nggak bisa ujuk-ujuk itu jadi mubtada apa jadi khobar tanpa adanya mubtada, paham ya? Sekalipun misalkan nih, sekalipun itu nggak ada mubtadanya, huwa harus ditakdirkan, ya nggak? Ya, sekalipun mubtada itu tidak nampak harus ditakdirkan, paham ya? Itu oleh sebab itu khobar itu musnad ke apa? Mubtada, ya. Jadi saling melengkapi di sini. Ada juga mubtada yang butuhnya fa'il, ya, tapi itu nanti bercabangan atau udah pernah dibahas kan di Kawakib itu. Cuman ini kita harus mengenal dasarnya, apalagi anak-anak nih yang baru-baru nih. Siapa? Erwin, tuh Alvin, mata merah. Adi itu, Aska, diingat lagi tuh. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Paham ya? Di mana ada mubtada pasti ada khobar, di mana ada khobar pasti ada mubtada. Itu hukum asalnya. Paham ya? Seperti contoh di sini Zaidun qaimun. Zaid di sini sebagai mubtada karena berupa isim dibaca rofa dan sepi dari amil. Ya. Qaimun di sini sebagai khobar karena isim dibaca rofa dan disandarkan kepada mubtada. Begitu juga ketika contohnya Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Paham ya? Az-Zaidani bermula dua Z, qaimani itu berdiri keduanya. Az-Zaiduna bermula Z banyak, qaimuna itu berdiri semuanya. Nggak bisa tiba-tiba qaimani, ya, itu berdiri keduanya siapa gitu kan? Karena qaimani ini disandarkan kepada Az-Zaidani, paham ya? Itu mubtada dan khobar. Jadi jangan sampai nanti mubtada dibaca jer. Paham ya? Jangan sampai mubtada itu dibaca jazm apalagi tuh. Udah melenceng jauh. Ya, alamat i'rab yang masuk kepada isim kan rofa, nasab, khofat, udah 3 doang.
yang masuk kepada isim. Nah ini mubtada dan khobar itu dibaca rofa. Jadi jangan sampai coba-coba baca mubtada itu jer, ya, nasob. Ya kalau udah kemasukan amil nawasih itu udah beda cerita, paham ya? Ini mubtada dan khobar, inget-inget tuh. Cuman kalau di sini itu tidak dijelaskan secara sore bahwasanya mubtada itu harus berupa isim ma'rifat kalau di lafaz ini, paham ya? Nah itu kan udah mafhum, jadi kita harus tahu tuh isim ma'rifat ada berapa tuh di bab naat. Itu harus diulang-ulang di mutola, karena kalau nggak di mutola udah mulgo. Apa yang kita pelajari itu mulgo. Saya lanjutkan ya. Belum bisa kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wal mubtada'u dan bermula mubtada, kismani itu terbagi menjadi dua bagian. Kismani itu ada dua bagian. Zohirun yaitu mubtada isim zohir, wa mudmarun dan mubtada isim domir. Al-zohiru maka bermula mubtada isim zohir. Ma itu contoh taqaddama yang telah lalu, apa zikruhu menyebutkannya ma. Yakni menghendaki siapa musannif al-mithlal al-mutaqaddimata. Al-mithla pada contoh al-mutaqaddimata yang telah lalu. Li'annal musnada karena sesungguhnya yang disandarkan ilaiha kepada contoh al-mutaqaddimata zohirun itu telah itu yang jelas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kan di sini disebutkan bahwa mubtada itu terbagi dua, ada zohir dan domir. Nah, di sini dijelasin isim zohir itu contohnya, isim zohir itu adalah contoh yang sudah disebutkan, yang telah disebutkan. Maksudnya musannif itu, maksudnya musannif adalah contoh yang telah lalu. Karena Emang paling penting grogi ya. Itu gampangnya gini nih. Yani al-misa mutaqaddimata li anal musnada ilaiha zohirun. Tuh contohnya di atas. Maksudnya musonif itu contohnya udah disebutin. Begitu. Udah simple kan ya. Itu Zaidun qaimun. Zaidani qaimani. Az-Zaidani qaiman itu kan contoh mubtada isim zohir. Jadi zohirun di situ maksudnya mubtada isim zohir gitu. Iya, Apa? maksudnya fadhairu mata qadama dzikru itu maksudnya contoh dari mubtada isim zohir itu udah disebutkan. Iya. Takodamanya itu di atas tuh. Zaidun qaimun. Tadi ada ditulis. Maksudnya yang lafaz zohirin itu maksudnya Zohirun maksudnya. ya zohirun itu telah jelas atau itu yang jelas atau Nampak. oh yang nampak gitu. Iya, maksudnya telah disebutkan. Oh iya, jelas. udah nampak gitu ya Bang ya. Nampak jelas tuh udah disebutin. Oh iya. Gak usah saya tulis lagi kalau Oke. kata musonif. Zahirun itu yang telah nampak. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wal mudmaru dan bermula isim domir. Itsna asyara itu ada 12. Wahia dan bermula itsna asyara. Ana itu lafaz ana artinya saya. Wa nahnu dan nahnu artinya kami. Wa anta dan anta artinya kamu. Wa anti dan anti artinya kamu perempuan satu. Anta kamu laki-laki satu. Wa anti dan kamu perempuan satu. Wa antuma dan antuma artinya kalian dua perempuan atau laki. Kamu dulu ya, pakai kamu. Wa antuma dan
antuma artinya kamu perempuan atau laki-laki dua. Wa antum dan lafaz antum artinya kalian laki-laki banyak. Wa antunna dan antunna artinya kalian perempuan banyak. Wa huwa dan bermula wa huwa dan huwa artinya dia laki-laki satu. Wa hiya dan lafaz hiya artinya dia perempuan satu. Wa huma dan lafaz huma artinya dia laki-laki atau perempuan dua. Wahum dan hum artinya mereka laki-laki banyak. Wahunna dan lafaz hunna artinya mereka perempuan banyak. Itu kayak misalkan antuma itu kan dia. Kalau standar jamaknya itu 3. Kalau kalian ya standar. Kalau pakai kalian itu standar jamaknya itu 2. Udah lanjut. Oke. Al-mubtada'u itu mubtada. Idza kana apabila ada. Itu dari mana itu? Qauluhu. Ya. Al-mubtada itu mubtada. Idza kana apabila ada pemubtada, domiron itu domir. Yanhasiru yang kelompok. Hasr. Yanhasiru yang teringkas. Apa domir? Fima di dalam contoh dzukiro yang telah disebutkan. Apa contoh? Fa'ana maka bermula lafaz ana domirul mutakallimi itu domir mutakalim. Wahdahu halai sendirinya mutakalim. Wa nahnu dan bermula lafaz nahnu domirul mutakallimi itu domir mutakalim. Wa ma'ahu dan itu bersama mutakalim. Ghairuhu bermula lainnya mutakalim. Awil muazzimi atau domir yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Wa anta dan lafaz anta domirul wahidi itu domir yang menunjukkan makna satu. Al-mukhatabi yang diajak bicara laki-laki yang diajak bicara. Wa anti dan lafaz anti domirul wahidati itu domir yang menunjukkan makna satu perempuan. Al-mukhatabati yang diajak bicara. Wa antuma dan lafaz antuma domirul musanna itu domir yang menunjukkan 2 orang. Al-mukhatabi yang diajak bicara. Wa yashtariku dan berbarengan. Fihi di dalam gimana Bang? Itu antuma. Fihi di dalam antuma apa al-mudzakkaru mudzakkar wal muannasu dan muannas. Wa antum dan lafaz antum lil mukhatabina itu tetap untuk yang bermula berarti wa antum dan bermula lafaz antum lil mukhatabina itu tetap untuk orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara banyak. Orang banyak yang diajak bicara. Al-mudzakkarina yang laki-laki semua. Wa antunna dan bermula lafaz antunna lil mukhatabati itu tetap untuk perempuan-perempuan yang diajak bicara. Al-musannati yang perempuan semuanya. Wa huwa dan bermula lafaz huwa lil wahidi itu tetap untuk satu orang. Al-ghaibi yang gaib yang tidak ada di majelis. Wahia dan hiya lil wahidati itu tetap untuk wahidah perempuan satu. Al-ghaibati yang ghaibah. Wahuma dan lafaz huma lil musanna itu tetap untuk makna 2. Al-ghaibi yang gaib untuk musanna. Wayushtaraku dan di wayashtariku dan bersekutu fihi berbarengan ya Bang. Fihi di dalam lafaz huma bukan berbarengan lah, bersekutu. Wayashtariku dan bersekutu fihi di dalam huma apa al-mudzakkaru wal muannasu apa laki-laki untuk laki-laki wal muannasu dan untuk perempuan.
Wahum dan lafaz hum dan bermula lafaz hum lil ghaibina itu tetap untuk banyak, untuk orang yang gaib banyak. Al mudzakkarina yang laki-laki semuanya. Wahunna dan bermula lafaz hunna lil ghaibati itu untuk makna ghaibat atau perempuan banyak yang gaib. Al muannasati yang muannas semuanya. Qauluhu lanjutnya apa? Qauluhu bermula ucapan musannif wa ma asbaha dzalika adalah yaitu lafaz wa ma asbaha dzalika. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma Qaulu nau qaulika ana qaimun. oh Ana qaimun. Wa nahnu qaimuna. Enggak ada. enggak ada. Enggak ada. Bacaan mereka. Enggak ada. Di sini enggak ada. Ditulis ya. Lanjut aja. Qauluhu nahnu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Itu lafaz ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana bermula saya qaimun itu orang yang berdiri. Wa nahnu qaimuna dan bermula kami qaimuna itu orang yang berdiri. Semuanya. Fa ana maka bermula lafaz ana mubtadaun itu mubtada. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khabaruhu itu khabarnya mubtada. Wa kadzalika dan seperti itu lafaz ana qaimun nahnu bermula lafaz nahnu mubtadaun itu lafaz itu mubtada. Wa qaimuna dan bermula lafaz qaimuna khabaruhu itu khabar yang mubtada. Nah, itu enggak ada lafaz itu. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa ma asbah zalika yaitu lafaz wa ma asbah zalika istaghna itu menjadi cukup. Apa contoh? Bitamsil istaghna itu menjadi cukup ya, Bang. Itu tidak butuh. Bitamsilil mutakallimi. Istaghna itu menjadi cukup. Bitamsilil mutakallimi dengan mencontohkan mutakalim. Antamsilima apa contoh? Itu filenya contoh ya, Bang? Menganggap cukup siapa musannif. Oh. Istaghna itu menganggap cukup siapa musannif. Bitamsilil mutakallimi dengan mencontohkan mutakalim. Domir mutakalim. Anit tamsilima dari contohnya lafaz. Baqiya yang tersisa apa lafaz? Apa domir? Wa misalu ma dan bermula contohnya domir baqi yang tersisa apa domir? Anta itu lafaz anta qaimun itu lafaz anta qaimun. Wa anti qaimatun dan lafaz anti qaimatun. Wa antuma qaimani dan lafaz antuma qaimani. Wa yusyariku al mudzakkaru fi dzalik wa yusyarik dan bersekutu dan saling bersekutu apa al mudzakkaru mudzakkar fi dzalik di dalam lafaz antuma qaimani al muannatsa pada muannas. Oh iya itu. Ya, ada. Al muannatsa pada muannas. Nahu antuma qaimatani itu seperti lafaz antuma qaimatani itu. Antuma bermula kalian dua perempuan, qaimatani itu berdiri keduanya. Idza khatabta jika mengajak bicara siapa kamu al muannatsataini pada dua perempuan wa antum dan lafaz antum wa antum dan bermula kalian semua qaimuna itu berdiri siapa kalian semua. Wahunna qaimatun
Dan lafaz hunna qaimatun, wa hunna dan bermula mereka perempuan banyak, qaimatun itu berdiri semuanya. Fal mubtada'u maka bermula mubtada fi hadhil wujuhi di dalam ini wajah-wajah, kulliha ya semuanya wajah, mabniun itu dimabnikan, itu yang dimabnikan, la yazharu yang tidak nampak, fihi di dalam mubtada apa i'rabun i'rab, li'anna dhamaira karena sesungguhnya domir-domir, kullaha ya semuanya domir-domir, mabniyatun itu yang dimabnikan. Ya, udah. Sudah tulis di sini ya. Ini ya deh. Mubtada itu terbagi menjadi dua. Lihat, mubtada terbagi menjadi dua. Mubtada isim dhoir sama mubtada isim domir. Zaidun qaimun, mana mubtadanya Aska? Qaimun. Enggak nyimak kan? Zaidun qaimun yang menjadi mubtada ini Zaidun. Ya. Zaidunnya ini berupa isim zohir, nampak nih isim zohir tuh. Paham ya? Lawannya dari mutmar. Paham ya? Ini udah jelas nih. Ya. Mubtada apa? Bisa juga berupa isim domir, contohnya ana qaimun. Ana bermula saya, qaimun itu orang yang berdiri, berarti harus hafal isim domir. Coba siapa? Rio, isim domir sebutin. Antuma menunjukkan apa? Terus antum menunjukkan apa, Maftu? Antum. Antum itu menunjukkan apa antum? Antum gimana sih orangnya? Mudakar. Hah? Mudakar mana? Mudakar muannas. Mudakar. Nah, itu diapalin tuh yang belum hafal. Paham ya? Tuh ada tulisannya tuh di situ. Ya, digaris bawain, dicatat. Catat di otak itu. Ana menunjukkan domir mutakalim wahda. Nahnu itu lengkap kan sampai hum sampai hunna itu ada. Fil ghaibati al muannasati. Itu dihafalin. Ya, paham ya? Antuma oleh sebab itu nanti ada contoh di sini.
Antuma itu kan menunjukkan kamu laki-laki atau perempuan dua. Antuma bermula dua laki-laki, ya. Qaimani itu berdiri keduanya. Antuma bermula apa tadi? Yang kedua ini apa? Hah? Nah, kita bisa menunjukkan apa, melihat korena itu perempuan atau laki-laki itu dari khobarnya, ya. Qaimatani berarti korenanya antuma itu menunjukkan dua perempuan. Fulana dua perempuan. Kalau qaimani itu menunjukkan dua laki, paham ya? Tuh, itu sebagai itunya, tekannya. Ya untuk domirnya itu ya gak usah ditulis, dihafal, itu dihafal, diingat tuh. Paham ya? Kayak kemarin fi'il huruf mudhoro'ah. Ana itu atau na'a itu kan kudu dihafal, kudu diingat, dipraktekin juga. Kalau kita mutola itu udah otomatis ngafal, nginget, praktek itu kalau kita mutola. Udah paket lengkap kalau kita mutola. Terus mubtada, ya, yang berupa isim domir itu semuanya hukumnya mabniun. Paham ya? Paham? Udah nyampe situ aja tuh. Khobar qaulu wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Besok kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.